Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya mau ngajak ngobrol ngaji simple, sepele, tapi efeknya sampai hari ini dan sampai kapanpun gak akan berhenti, yaitu judulnya kekuatan niat. Kekuatan niat. Saya mau ambil satu contoh saja, insya Allah sesuai dengan kondisi ibu-ibu. Ini masing-masing kan wanita tuh di depan saya ini, kecuali yang pria. Begini Bu, pemirsa dimanapun Anda berada. Seringkali manusia itu meremehkan niatnya sendiri, atau enggak pede sama niat, atau menganggap niat itu enggak punya kekuatan, sehingga untuk berniat saja enggak berani, untuk berniat saja mundur. Contoh, kasusnya enggak punya uang. Ini kelihatannya banyak yang model begini. Atau punya uang, tapi sama saja enggak punya uang. Artinya uangnya enggak mungkin cukup. Yang kedua, enggak punya ilmunya. Ilmunya. Yang ketiga, lebih dari uang, kemampuannya enggak ada. Enggak ada. Nah ini masalahnya pengen berangkat haji. Begitu lihat duit, terus lihat antrian haji, terus lihat umur, ngucapnya apa? Moga-moga husnul khotimah. Gak mungkin saya bisa haji, kalau toh daftar gak akan kebayar, kalau toh antriannya nyampe ya duitnya juga enggak ada, enggak mungkin. Meremehkan niatnya. Kenapa meremehkan niat? Karena melupakan Tuhannya, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang banyak manusia itu jalan sendiri, jadi Tuhan itu manusia, ngeri ya. Seakan-akan dia bisa jalan sendiri, makan sendiri, minum sendiri, tanpa kuasa Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebetulnya kita itu enggak bisa apa-apa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Belajar dari dua zikir yang sudah kita ajarkan dan kita insya Allah amalkan bareng-bareng ya. Belajar dari dua zikir tersebut, seharusnya sadar benar. Kita enggak punya apa-apa dan enggak bisa apa-apa, total 100% bergantung pada Tuhan kita, bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah enggak mungkin bisa. Nah kalau udah tahu begitu, mestinya kan jadinya enak. Berarti kalau tanpa Allah enggak mungkin bisa, dengan Allah pasti bisa. Makanya awalnya Al-Quran, Bismillah, dengan nama Allah, atas izin Allah, dengan kekuatan Allah, ya, berkat Allah, suruh bawa Allah. Saya ulangi dikit ya, tanpa Allah enggak mungkin bisa, berarti dengan Allah pasti bisa. Itu kan rumus gampang ya, dengan Allah pasti bisa. Pergi haji, tanpa Allah enggak mungkin bisa, dengan Allah pasti bisa. Nah kalau dengan Allah pasti bisa, ya niato. Saya niat pengen pergi haji. Mulai dari mana? Nyelengi, nabung untuk haji, terus belajar ilmu haji. Terus kalau bulan haji datang, jangan mikir saya mau berangkat 20 tahun lagi. Kamu kapan mau berangkat? Insya Allah tahun ini, duitnya gak ono. Tidak apa-apa. Insya Allah tahun
tahun ini uangnya nggak ada, antrian 20 nggak urus ngantrian, mungkin berangkatnya nggak pakai ngantri, yang ngantri biar antriannya tetap ada, tapi berangkatnya nggak pakai ngantri. Insya Allah saya niat berangkat tahun ini. Kalau setiap mau masuk bulan haji mikirnya begitu, nanti insya Allah ada kekuatan yang di luar kepala kita, tiba-tiba membuat kita bisa berangkat haji. Ini haji ya. Dah yang lebih mahal tapi mungkin rodok gampang. Beli rumah. Beli rumah itu kan sama berangkat haji mahal mana? Beli rumah ya. Kalau di daerah Jogja, Solo, Semarang, rata-rata rumah setahun di tengah kota sudah di atas 30 juta mungkin ya. Saya nggak pernah ngontrak di Solo ya, nggak ngerti. Tapi kalau rata-rata gitu, rumah ya seperti itu. Padahal haji 31, 32, 35 juta, saya nggak ngerti biayanya sekarang ya, kurang lebih segitu ya, kurang lebih segitu. Artinya ngontrak saja lebih mahal, apalagi beli. Tapi orang lebih berani beli rumah daripada mikir berangkat haji. Kenapa? Berangkat haji ngantri panjang, rumah sekarang ada duit insya Allah bisa beli, betul ya? Rasanya beban beli rumah itu lebih mudah. Lagi-lagi lupa Tuhannya, lupa Allahnya. Yang diingat sama dia adalah masalah pokoknya duit iso tuku omah, punya uang bisa beli rumah, enggak punya duit kamu enggak bisa beli rumah. Nah kalau mau beli rumah caranya gampang, nomor 1 cari dulu rumahnya. Itu namanya niat gitu, niat cari rumahnya. Kalau niat tapi enggak cari namanya ngelamun, itu bukan niat. Cari rumahnya, ketemu rumahnya, fotoan. Ya difoto, setelah itu apa? Lus-lusen, ya Allah mudah-mudahan ini atau yang lebih baik dari ini ya Allah. Ini atau lebih baik dari ini, enggak pakai repot, enggak pakai susah payah. Doanya mulai keluar. Terus sisihkan uang. Ya sisihkan uang. Dan minta doa sama orang. Nanti subhanallah ada saja caranya Allah ngasih. Itulah namanya judulnya kekuatan niat. Nah sekarang saya mau kasih contoh satu kekuatan niat seorang wanita. Kekuatan niat seorang wanita. Wanita itu namanya Maryam. Namanya Maryam. Tapi karena solihah, ya ada lanjutan doa di belakangnya, alaihassalam. Semoga keselamatan Allah selalu menyertai beliau. Betul kan ya? Karena ini orang mulia, orang Solo, orang Jawa, orang Indonesia, toto kromo tinggi. Tidak tahu kalau orang lain ya, kita di Indonesia ini diajari sama Habib, sama Kiai, toto kromo, diajari orang tua toto kromo, adab sopan santun. Kalau nyebut orang mulia itu, kalau perempuan Siti, kalau laki Sayyidi gitu kan ya, Siti atau Sayyidati, makanya disebut Siti Hajar, Siti Maryam, itu dari Sayyidati, ya tuanku, ya tuanku, Sayyidatuna Maryam atau Siti Maryam alaihassalam. Siti Maryam alaihassalam, Sayyidatuna Maryam alaihassalam, ini hasil dari niat. Hasil dari niat. Niatnya siapa? Hana, ibunya. Ya, Sayyidatuna Hana alaihassalam, ibunya Siti Maryam. Siti Hana. Makanya kalau perempuan mau melahirkan disuruh ngelus perutnya sambil ngucap Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Insyaallah berjol cepat. Ya, yang pengen nanti rekamannya ini diundurkan apalno. Jangan saya suruh nulis. Ya, Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Itu insyaallah brojolnya cepat. Lancar aman insya Allah. Kalau tuh harus sesar ya sesarnya nanti jadinya enak nggak pakai ruwet. Sayyidatuna Hana itu waktu hamil niatnya kuat. Ya Allah, yang di perut saya ini saya wakafkan lillahi ta'ala
enggak pakai saya kasih beban kewajiban sebagai anak milikmu ya Allah untuk ngurusi agamamu. Ibu yang model begini masih ada enggak ini? Jadi tanggung jawab anaknya dicabut, dibebaskan. Ya Allah, muharrara. Jadi muharrara itu artinya sudah dilepaskan dari tanggung jawab sebagai anak. Ya Allah, ini tidak saya kasih beban sebagai anak, tugasnya hanya melayani agamamu. Lillahi ta'ala, anak wakaf lillahi ta'ala, niatnya gitu. Subhanallah, hasilnya dikasih anak yang masih kecil di kamar, kamarnya dikunci, ya saudara iparnya datang mau ngasih makanan, ya Nabi Zakaria mau ngasih makanan alaihi salam, ternyata di dalam kamar sudah dapat makanan, kecilnya aja seperti itu, Masya Allah. Ya, jenengan misalnya punya saudara ipar tapi masih kecil, jenengan udah tua gitu ya, terus di kamarnya jenengan kunci, terus waktu dibuka ngasih makan, lagi makan gitu, kira-kira gumun atau enggak gumun? Gumun, wong Nabi aja gumun apalagi jenengan. Nabi Zakaria alaihissalam aja kaget, ini dari mana ini? Dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Sayyidatuna Maryam jawabnya santai, sepele, ya, dan enggak pakai mikir. Nyantai, dari Allah, min indillah. Dari Allah. Ini ngomong sama Nabi loh, dari Allah itu. Ya Nabi ya paham dari Allah. Paham dari Allah. Kecilnya udah seperti itu. Dewasanya dikasih Allah nikmat tapi lewat ujian. Semua nikmat itu lewat ujian. Jadi kamu jangan berpikir dapat nikmat tanpa ujian. Bisanya ya enggak kroso diuji. Ujiannya ada tapi enggak kroso diuji. Kalau Sayyidatuna Maryam alaihissalam, bayangkan nih perempuan cantik, solihah, keluarganya baik-baik, tiba-tiba perutnya belendung, hamil, padahal belum nikah. Kira-kira satu kampung geger enggak? Geger, bapakmu baik, ibumu baik, kamu kok begini? Tersiar fitnah. Sampai Sayyidatuna Maryam itu saking sedihnya ya, berkata, wah seandainya saya enggak terlahirkan atau saya mati dulu saja sebelum hamil ini, itu rasanya kok lebih baik. Itu saking beratnya beban, bukan beban dicaci maki, beban menanggung nama orang tuaku jelek karena aku. Nama orang tuaku jadi rusak karena aku, masyarakat ngira aku yang enggak benar. Dan hebatnya Al-Qur'an enggak bilang bahwasannya Sayyidatuna Maryam itu hamil gitu ya, karena sentuhan manusia, enggak. Kalimatnya itu tanpa disentuh manusia hamil. Ya, tanpa disentuh manusia hamil. Maksudnya gini loh, kalau hamil karena disentuh manusia bukan karena zina, mungkin ada dokter, dokternya nyentuh, ngasih bayi tabung dan lain sebagainya, itu dengan sentuhan manusia. Sayyidatuna Maryam alaihissalam tanpa sentuhan manusia. Enggak ada manusia yang nyentuh, hamil. Dalam hamilnya ditolong sama Allah Ta'ala. Makan, butuh kormanya itu di atas, Sayyidatuna Maryam lemah, kata Allah goyangkan batang korma nanti jatuh. Nah kalau dipikirkan tidak mungkin, batang korma digoyang sama perempuan bisa goyang kan, nggak mungkin dirok kalau tiba kabeh itu, nggak mungkin. Tapi ya Sayyidatuna Maryam nurut saja, dipegang, digoyang, yang nggak goyang, yang goyang ya badannya ini yang goyang. Hasilnya buahnya jatuh. Kemudian singkat cerita lahir Nabi Isa alaihissalam. Apa kebesaran Nabi Isa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan yang bisu dengan izin Allah, membuat yang lumpuh bisa jalan dengan izin Allah, membuat yang tunanetra bisa melihat dengan izin Allah. Maksudnya sama Allah dipamerkan ilmunya Nabi Isa. Ini loh ilmunya, sing wuto melek, yang lumpuh jalan, ya, yang sakit kulit sembuh, nggak usah perawatan, ya sembuh, yang mati hidup, biiznillah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Isa dikasih ilmunya, Apa yang mau saya garis bawahi? Anak punya niat, hasilnya dikasih anak yang luar biasa, dikasih cucu yang sangat luar biasa. Paham?
Jadi anak punya niat, niatnya kuat, dikasih anak yang luar biasa, dikasih cucu yang sangat luar biasa. Sampai di sini paham? Oke, pertanyaannya. Lah kita ini punya niat enggak yang luar biasa? Bodohnya kita mau niat saja takut. Delok duit, delok ilmu, delok awak, saya ini pendosa seperti ini, sholat belum beres, mosok anakku iso dadi wali. Loh. Ya kan ya? Lihat istrinya hamil, istrinya enggak jilbaban, istrinya ndak nutup aurat, ya batin. Mboke kaya ngene kira-kira apa anak iso dadi wali. Mboke kaya ngono, bapake kaya ngene gitu ya. Ibunya seperti itu, ayahnya seperti ini, apa bisa anakku jadi wali Allah? Wes gak usah muluk-muluk, sementing wong apik gitu nanti akhirnya. Yang penting anaknya lahir selamat jadi orang baik, udah gak jadi wali gak apa-apa, yang penting orang baik itu. Turun, semangatnya tuh turun, lihat kenyataan. Jadi kenyataan di depan mata itu menghalangi orang untuk berniat. Karena naudzubillah min dzalik. Padahal niat artinya menunjukkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menunjukkan pada Allah, kamu jangan lihat yang di depan matamu, mau duit, mau jabatan, mau kekuatan, mau ilmu, mau apapun, mau teman, buangan kabeh. Gak punya teman, gak punya jabatan, gak punya duit, gak usah kamu pikir, buang semua. Kenyataan buang, lihat yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita sibuk lihat kenyataan, gak lihat yang maha nyata. Allah tuh nyata maha kuat, Allah nyata maha bisa, Allah nyata maha kaya, Allah nyata maha, tinggal niato, selesai. Ngono kok kakek mikir, gumun aku. Orangnya ya hadir juga. Paham ibu-ibu? Apa? Niat apa? Oh, yang kuat, yang baik. Contohnya ya tadi misalnya, ibu-ibu kok di rumah nggak ada TPA, nggak ada majelis, di kampung nggak ada majelis. Niat, saya mau buat majelis di kampung. Usak kampung, wong edan kabeh, mau ambah HP. Saya salah satu orang gila di kampung saya, Habib. Tapi saya mau buat majelis. Walaupun yang datang itu gila semua, enggak apa-apa. Yang penting Habib enggak gila toh, Habib. Ya, misal begitu, ini kan lucu jadinya. Orang punya semangat, ya orang punya semangat. Orang kalau jelek, sadar dirinya jelek, merasa jelek, wali. Itu wali itu. Orang jelek ya, sadar dirinya jelek, merasa jelek. Itu namanya iktiraf. Orang ngaku itu, bisa ngaku nilai diri, itu sudah wali Allah. Tapi kelasnya wallahu a'lam. Kelasnya wallahu a'lam. Lah sekarang kan enggak kadang. Ngakoni dirine welek gak gelem. Dielek-elek ngamuk. Kamu bodoh ya, kamu tuh enggak akhlak, ngamuk. Kamu tak menyinggung perasaanku. Lah ingat kayak ngono. Ya memang seperti itu kita. Kenapa kita harus tersinggung meskipun kita nggak boleh gitu, tapi kalau kita dibegitukan kan harusnya ngukur dirinya. Oh iya betul ya, saya seperti itu. Iktiraf, ngakoni ya, ngakoni. Sekarang pertanyaan saya pada pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di sini. Kira-kira anaknya diniati apa? Mumpung belum terlambat loh. Mumpung belum terlambat. Sudah besar belum terlambat, uji urip kok ya, belum terlambat. Anaknya diniatin apa? Diniati anaknya, ya Allah saya mau anak saya nanti jadi misalnya, nggak harus ustad, anak saya jadi ustad, nggak usah jadi ustad, tapi jadi wali Allah. Wali itu nggak tentu ustad, nggak tentu ustad. Kadang ustadnya belum jadi wali. Lah yang belajar udah pangkatnya wali. Anak saya mau jadi wali Allah yang bisa ngabdi pada agamanya Allah. Ternyata jadi tukang sapu masjid, kan ya luar biasa. Tukang sapu masjid zaman Nabi Muhammad SAW, tukang sapu masjid, mbok-mbok tua, nenek-nenek meninggal dikubur Nabi Gelo SAW. Kenapa kok udah dikubur saya nggak dikasih tahu? Mana kuburannya? Diparani sama Nabi, disolati di kuburannya, didongakno. Karena ngabdi pada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngabdi sama Allah tuh enggak jabatannya harus ustadz, enggak. Guru ngaji seperti beliau-beliau ini enggak. Ya beliau-beliau alhamdulillah ya. Kalau kita enggak mampu jadi beliau-beliau kan minimal yang ngambilkan sandalnya kan ya alhamdulillah toh ya.
Monggo bunyai. Wah, bagian ngambilkan sandal gitu. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Bilal tugasnya ngetuk pintunya Nabi SAW, tok tok tok, ya Nabi sholat gitu kan ya, waktunya sholat dikawal ke masjid, terus Bilal komat, setelah itu waktunya komat ternyata waktu Nabi Mi'raj SAW mengatakan, Bilal aku di surga kok dengar suara langkah kakimu di depan saya ya, kamu punya amal apa tuh? Masya Allah, ya batur tapi juragannya sampai di surga, baturnya ada di surga. Gak harus jadi ustadz, kalau jadi ustadz dan jadi wali ya alhamdulillah. Ya kalau enggak jadi ustadz yang penting jadi wali Allah, niat yang kuat. Nah tentunya niat itu bifi'alih muqtarinun bifi'lih, ada upayanya, ada upaya. Upaya nomor 1, dongakno. Doakan anak saja, dongane duit terus. Anaknya enggak didoakan. Padahal duit sama anak itu kan mulia anak ya. Doanya buat duit kenceng, amalan buat duit kenceng, amalan buat anak gak ada. Rabbana hablana aja gak dibaca, habis sholat aja baca itu abotnya luar biasa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba kalau kita niat baca itu biar anak kita jadi anak-anak yang luar biasa. Sampai di sini paham Ibu? Duit. Sekarang anak, sekarang duitnya. Niatnya buat apa? Tak kasih tahu ya. Pengen enggak duitnya jadi banyak? Mesti cepet jawabnya itu. Pengen. Lah kalau niatnya kecil, ya duitnya enggak jadi banyak. Kalau niatnya besar, ya duitnya jadi banyak. Contoh, saya pengen punya duit biar bisa makan yang enak-enak. Makan enak gak akeh duit. Enggak banyak. Saya pengen punya duit biar bisa ngasih makan orang banyak yang enak, wakeh itu duitnya nanti. Karena ngasih makan orang banyak, niatnya kuat. Mulai temennya ditraktir 5 orang, yuk ikut pengajian, rampung bakso. Wah, ini sudah mulai niatnya aja jalan. Niat dengan harta ini mau dibawa kemana? Diniati yang besar. Eman-eman, podo-podo punya kok, podo-podo punya. Terus handphone, simple nih handphone, handphone diniati buat dakwah, dakwah. Begitu pegang handphone pengajian mulai set live streaming, Instagram, YouTube, Facebook, ikut nyiarkan dakwah. Itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kekuatan nih. Niat. Dan yang ibu-ibu sekarang duduk nih tempat ini, cuman karena niat. Habib Novel punya apa tuh? Nggak di apa-apa. Belas. Nggak punya apa-apa. Tapi niat alhamdulillah punya. Alhamdulillah punya niat. Dan alhamdulillah saya diniati. Tak kasih tahu ya bocoran. Saya diniati. Siapa yang niati saya? Kalau Hana ibunya Maryam, niati Maryam jadinya Maryam dan Isa alaihimussalatu wassalam. Bagaimana dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Niatnya Kanjeng Nabi untuk anak cucunya. Jadi kalau saya jadi seperti ini ya karena simbah saya niatnya luar biasa. Baru Hana manusia biasa perempuan niatnya kuat, dapat Maryam, dapat Isa. Lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi yang paling hebat, yang luar biasa. Bagaimana niatnya terhadap anaknya, terhadap cucunya? Makanya kalau kamu prasangka buruk sama anak cucu Nabi sama dengan prasangka buruk sama kakeknya. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya itu pede terus, simbahku gak mungkin keliru. Ya, nabiku gak mungkin keliru. Pasti kakek saya punya niatan yang besar buat cucunya. Ya Allah, kalau aku belum bisa beres, wujudkan niat kakekku untuk anak cucunya. Selesai. Niat. Kok jadi lihat saya gak enak semua, kenapa ini? Kaget ya, baru sadar ya. Oh iya ya, betul ya. Kalau Hana hasilnya Maryam, Isa. Lah Kanjeng Nabi hasilnya seperti apa ya? Kanjeng Nabi hasilnya Indonesia ini. Indonesia Raya ini hasil dari niatnya Nabi Muhammad SAW untuk anak cucunya. Dulu negara kita ini yang masih pecah-pecah dari kerajaan sekian banyak bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu sekali itu yang kenal Allah siapa? 0, enggak ada. Allah kirim. Bukan berarti 0 itu buruk ya. Enggak ada, orangnya baik-baik, tapi hidayahnya belum sampai, yang ngajar belum ada. Sehingga dihukumi dengan hukum
baik buruk. Kalau baik ya surga, buruk ya neraka. Kan belum sampai dakwah. Dikirimkan siapa? Cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Berubah Indonesia menjadi 80% kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Niatnya Nabi Muhammad SAW terhadap anak cucunya dan niatnya terhadap sahabatnya. Hasilnya seperti ini, niat. Pertanyaan saya, lanjenengan berani enggak niat? Yakin? Niat apa? Ya yang baik. Ya niat ya harus yang baik. Jam berapa ini? Saya lupa nggak bawa handphone saya di cas. 6:4. Tambah dikit boleh? Ya. Lanjut dikit boleh ya? Nggak usah banyak-banyak. Tapi insya Allah nanti kita punya gambaran kekuatan niat. Singkat. Jenengan nanti boleh tanya sama ibu saya dan boleh tanya pada almarhum ayah saya. Lah ya kan ziarah paranono takok ngono lho ya. Siapa tahu diparani mimpi gitu kan ya. Ya. Apa pernah menyangka akan tiba-tiba anaknya ngurusi seperti ini? Jawabannya kan nggak nyangka. Tiba-tiba ngurusi seperti ini. Kok seperti ini tiba-tiba? Jangankan ibu saya, tanya sama Bu Sehah Walafiyah ini yang bareng kenal saya dari saya masih culun. Saya masih culun, ngerti gitu ya. Bagaimana dulu kalau saya ceramah berapi-api, motor jilihan gak duwe gitu kan. Tapi dengan seperti itu dulu sudah nekat niat. Enggak duwe kok ngomong, nanti saya akan punya bangunan 3 lantai. Sing nyawang yang batin. Gendeng ojo bablas-bablas gitu ya. Ini punya niat kok enggak mikir kemampuan, bapak ibu warung sate yo gak laris, yo sepi, bahkan tutup, ya. Konco sugih yo gak duwe gitu kan ya. Subhanallah, niat kuat. Niat saya kan cuma satu, enggak banyak. Saya cuma niat pengen nyenengkan ayah dan ibu saya, selesai. Pengen nyenengkan ayah dan ibu saya. Sampai saya nanya sama ulama, saya termasuk ria enggak ya? Kalau saya itu amal saya pamer, tapi biar ibu saya seneng, bapak saya seneng, itu ria atau tidak? Itu SMP saya udah nanya gitu sama ustadz itu. Sama ustadz yang di rumah teman saya. Saya kalau amal pamer, tapi niatnya biar bapak ibu saya seneng lihat anaknya baik, nanti anaknya diomongkan baik, biar bapak ibu saya seneng. Itu ria enggak? Jawabannya enggak, itu birrul walidain. Itu bekti sama orang tua. Wah tak niati gede sekalian, enggak nanggung, rahasia ada niatku gede ya. Niatnya jangan diumumkan biar terwujud suatu saat nanti seperti yang lebih dari yang diniatkan. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu, saya pernah duduk hanya dengan 4-5 orang. Saya ngomong, insya Allah setahun lagi saya akan masuk ke handphonenya semua orang. Sing delok aku yang mikir, Habib rada aneh-aneh. Habibnya nih kalau ngomong gak pakai mikir, ya terus sok banget mau masuk handphonenya semua orang. Padahal saya niat itu, lagi nunjukkan niat saya akan insya Allah masuk ke handphonenya semua orang. Cara nih piye? Gak tahu caranya nggak tahu. Tapi niat kan harus ada aksi, ya ada aksi. Mulai saya buat tulisan, dikasih nama Habib Novel Ali terus share. Walaupun ya paling nyampe ke berapa orang tok buat akun di YouTube. Dulu ada di Instagram. Subhanallah. Sekarang hampir belum. Sudah masuk ke handphonenya banyak orang. Rata-rata setiap orang punya handphone itu rata-rata kebawa kalau buka YouTube muncul saya itu. Betul kan ya? Muncul saya. Yang ngaji loh ya, muncul saya. Nah, sebentar lagi aku akan masuk handphonenya semua orang tapi dengan kebaikan, ma'lutuf wal afiyah. Carane piye? Sing penting niat. Paham enggak, Bu? Saya sengaja kasih contoh diri saya sendiri, ini kan bisa dilihat nyoto ya, nyata. Tadi yang di Al-Qur'an sudah. Nah, ini kan nyata. Di Indonesia jadi pemeluk Islam terbesar di dunia sudah.
Ya, ini yang nyata kecil di depan jenengan. Nyata, alhamdulillah juga sudah. Dan saya punya niatan besar. Nanti ini debutan insya Allah jadi kampung Raudhah. Nanti insya Allah. Gede. Ya, ibu-ibu kalau kesini bawa anak, nanti anaknya enggak naik ke atas. Kenapa? Mau naik ke atas. Mau di sana aja. Wah, ada nanti yang main ayunan ya. Ya, nanti yang ada lihat ikan gitu ya. Nanti ada yang anaknya main bola, ada yang anaknya main basket ya, ada yang main Tamiya. Ya, nantinya gitu. Sehingga ibu nanti kalau mau ngajak anak-anaknya main, ikut pengajian Rebu sore saja. Iya, ada penitipan anak 1 jam gratis. Saya tuh marry sama mall, bener. Saya tuh heran, mall tuh pinter. Ibunya suruh belanja, anaknya suruh nitipkan, betul kan ya? Kebanyakan bayar ya, kebanyakan bayar. Tapi ada yang gratis. Lah kok masjid, musola, majelis ilmu belum bisa punya gitu loh. Sehingga anak nggak diusir dari masjid, anak nggak diusir dari majelis ilmu, tapi dikasih tempat. Dah ibu-ibu yang bawa anak, nah sampai sekarang saya masih minta maaf ini, saya belum bisa buatkan tempat khusus untuk menyusui. Ya karena memang itu kan standarnya harusnya ada, betul kan ya? Ruang untuk menyusui. Saya kalau ingat ceritanya ibu mertua saya itu ngomong dulu waktu punya anak kalau masuk mall mau menyusui akhirnya ke kamar ganti itu. Kamar ganti ya ambil baju satu gitu kan ya. Coba mau pas baju padahal ya nggak ngepas baju ya. Karena lagi lihat-lihat mana yang nangis kan nggak mungkin diler depan orang-orang. Dibawa kamar ganti. Kalau sekarang kan udah banyak tempat menyusui. Lah ini majelis ilmu kadang justru belum ada. Ini di Roto belum ada walaupun banyak kamar tapi belum saya buat. Insya Allah akan saya buat tempat menyusui, tempat main anak-anak. Sehingga nanti majelisnya jadi majelis yang menyenangkan. Kenapa? Raudhah, taman surga. Gimana Ibu, setuju? Ya, dongakno aku tambah sugih. Amin. Ya, walaupun utang wakeh. Enggak pernah mikir ya. Enggak pernah mikir. Yang penting nih niat. Setuju Ibu? Jadi suatu saat entah kapan insya Allah jadi kampung Raudhah. Suatu saat. Jelas semuanya? Apa? Saya kan ngasih contoh langsung nih ya. Niat kok wedi gitu loh ya. Beranilah berniat. Ya Bu? Apa? Ya. Jadi Ibu berani berniat? Yakin? Ya. Mau niat apa? Jual rumah? Kok niat beli rumah? Ya, niat berangkat haji. Ya, niat untuk menghajikan orang lain. Pokoknya yang niat yang baik-baik, yang kalau kita ukur kita nggak mampu. Ada orang bilang, itu namanya ngelamun, nggak mampu kok niat. Ngelamun itu kalau nggak ada usaha. Kalau ada usaha itu namanya bukan melamun, namanya cita-cita. Itu namanya niat. Dan niat itu ke Allah. Kalau udah ke Allah, jangan bilang tidak bisa dan tidak mungkin. Pasti bisa, insya Allah. Selesai, pengajiannya udah selesai nih. Ya, jangan disuruh terus. Mari kita tutup dengan doa bersama ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah dengan niat kesembuhan untuk yang sedang sakit, khususnya Bapak Sudarno, dan untuk semua yang sedang sakit, juga untuk yang punya hajat, siapapun itu hajat yang baik, terutama Ananda Muhammad Dafa Ibrani Ilam yang mengikuti tes kesehatan, semoga dimudahkan, dilancarkan, diberikan hasil terbaik yang dicita-citakan, dikabulkan malatuful afiyah. Dan semua yang telah membantu saya khususnya dan kita semua dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam membina majelis, membentuk majelis, dalam bentuk apapun, semoga oleh Allah Ta'ala diberi balasan kenikmatan dunia dan akhirah yang penuh barakah tanpa masalah sampai ke jannahnya Allah Ta'ala. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman dan pemberitahuan. Insyaallah Jumat besok adalah tahlil 4 tahun almarhum ayah saya. Yang bisa hadir dapat izin dari suami, ya longgar Jumat malam saya harap kerawuhannya insya Allah. Yang kedua, pelunasan tanah untuk majelis dan untuk asrama kurang, alhamdulillah hanya kurang 2,7 miliar. Jadi angkanya sudah kurang terus ya, 2,7 miliar. Insya Allah akhir April itu harus lunas. Nah, siapa yang ingin ikut andil silahkan. Yang sudah andil dalam bentuk apapun, share, doa, dana, walaupun Rp1, jazakumullah khairan. Semoga dibalas Allah keberkahan dunia akhirat. Ya, dan dimudahkan semua urusannya. Yang ruwet dijadikan enggak ruwet, amin. Hajat-hajatnya qabul, apapun itu yang diridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa susah, tanpa masalah. Selanjutnya santri weekend insyaallah tanggal 14 sampai 16 Februari sudah diselenggarakan lagi ya, episode 2 bulan Februari ini tanggal 14 sampai 16 Februari. Silahkan daftar lewat WhatsApp ke nomor 0819 04546 111. Bisa lihat brosurnya itu ada di DP WhatsApp saya atau di YouTube saya, di situ ada ya, ada postingan insyaallah menjelaskan semuanya.
bagi yang sudah ikut bulan Januari ya tidak bisa ikut Februari, nanti ikutnya yang Maret. Kita beri kesempatan dulu buat santri-santri yang baru dulu. Ya yang belum pernah ngerasakan biar ngerasakan. Tapi kalau yang ikutnya Desember kemarin ya artinya yang tahun 2019 mau ikut lagi boleh karena udah lama. Pokoknya yang bulan kemarin pending 1 bulan baru bisa ikut untuk bulan berikutnya. Biar kangen dan beri kesempatan pada yang lain. Doakan berkah. Dan semuanya gratis. Jadi kalau ada yang minta biaya laporkan ke saya. Ya, semuanya gratis 100% gratis tanpa biaya serupiah pun. Doakan saya, insya Allah dalam waktu enggak sampai seminggu ini saya bisa dengan izin Allah menghadirkan ranjang yang saya inginkan sebanyak minimal 50 ranjang. Satu ranjang itu harganya sekitar 2 juta. Jadi saya butuh kurang lebih 100 juta. Doakan enggak pakai repot, enggak pakai ruwet ya datang. Ya saya pengen yang nyantri itu nanti tidurnya semakin enak sampai nanti semuanya bertahap bisa diranjang masing-masing. Nanti yang santri weekend itu saya kasih kartu. Sekarang saya buatkan kartu, saya udah beli mesinnya, nanti punya kartu. Di kartunya sudah ada nomor ranjangnya. Jadi nanti ranjangnya sesuai dengan kartunya, tidak bisa tertukar pada orang lain. Dan kartunya disimpan. Kalau nanti ikut santri weekend lagi daftarnya cukup tunjukkan kartunya. Selesai masalah. Ar-Raudhah go to modern. Pokoknya dibuat yang mau kalah sama hotel gitu kan ya. Hotel saja orang check in dikasih kartu buat buka kamarnya. Raudhah check in kasih kartu ya. Dan semuanya gratis. Insya Allah. Doakan lancar, nggak pakai masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.